Terima kasih Ketua. Pimpinan anggota Komisi 11 yang saya hormati, Ibu Kiki, para komisioner yang saya hormati beserta jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi dan bangga Ibu Kiki bisa menjadi Ketua OJK. Ini Ketua OJK perempuan pertama di Republik Indonesia. Mudah-mudahan nanti jadi Menteri Keuangan. Soalnya Amin, Bu. Karena Ibu Kiki ini dia karirnya bagus gitu, tenang dan mencapai puncak terus. Dan menurut saya ini belum puncaknya. Dan mimpin institusi keuangan itu perlu orang yang bijak, yang nggak asal ngomong. Gitu loh. Asal ngomong seolah-olah orang lain bodoh semua, yang paling pintar dia. Ya kita lihat saja nanti hasilnya. Selamat juga Pak Hernawan, masuk panggung lagi setelah 10 tahun di luar panggung. Kembali ke jalan yang benar. Semoga tim Ibu Kiki semakin solid dan kuat. Saya cuma ada 2 pertanyaan Bu Kiki. Masalah free float. Free float ini sebetulnya itu sudah lama terjadi. Istilah di pasarnya itu kita go public, go publican. Tapi yang dikasih ke publik tinggal sedikit, misalnya 15% atau 20%, dikasih ke publik 2%, sisanya mereka pegang. Si pengusaha itu. Dan akhirnya mereka lakukan rekayasa, menggoreng-goreng harga saham. Tentunya ada kerjasama juga, bukan dia saja. Ada kerjasama dengan sekuritas, biasanya itu underwriter-nya, dan mereka membuat sindikasi. Dan ini sangat merusak pasar kita. Karena mestinya harga yang listed itu, yang tercatat itu kan mencerminkan kesehatan dari perusahaan itu, kapasitas segala macam dari perusahaan itu ada di situ. Tapi ada perusahaan yang dia baru go public 200 terus naik jadi 8.000 dalam waktu 2-3 bulan. Nah ini saya mau tanya, pasti bapak-bapak dan ibu-ibu di OJK sudah tahu perusahaan siapa itu. Nah ini perusahaan ini bagaimana Ibu? Ini nggak masuk akal. 3 bulan harga 200 jadi 8.000. Bayangkan kalau 8.000 dia tahan, harga 8.000, dia bilang kapitalisasi perusahaan ini sudah 3 triliun. Tadinya cuma 50 miliar. Terus dia datang ke bank, dia pinjam duit, jaminan sahamnya, yang dia bilang nilainya 3.000. Dia dapat 1 triliun. Habis itu 1 triliun ini dia putar-putar lagi. Nah ini kan udah double jadinya. Di pasar modal dibobol, di perbankan dia bobol. Pertanyaan saya, apakah di OJK nggak ada bagian yang mengawasi itu? Memang ini tugasnya Bursa Efek. Karena dia yang memonitor ini. Nah, OJK tapi kan nggak bisa lari dari ini. Ada sistem atau mekanisme yang mengawasi ini atau tidak. Jadi jangan sampai OJK itu hanya dapat laporan barang sudah hancur. Nah itu ada nggak? Ada dashboard yang bisa melihat bahwa ini
Aneh ini perusahaan. Kok harganya bisa di ke atas. Nah itu bagaimana itu perusahaan? Perusahaan itu udah disidik atau belum? Karena ini pidana. Masuk ke dalam ranah pidana karena kebohongan publik. Nah, OJK harus tegas di sini, dan kalau sudah melakukan tindakan harus diumumkan supaya pasar tuh percaya bahwa ada kepastian hukum yang dilakukan oleh OJK. Jangan diam-diam, apalagi melakukan kong kali kong. Kita jangan berpikir bahwa OJK ini bersih semua, Bu Kiki. Mungkin yang di sini semua bersih, yang di bawah-bawah ini banyak juga yang babak belur. Nah ini gimana? Itu kalau udah kasus-kasus besar begitu harus diungkap gitu loh. Jangan diendap. Publik tahu kok. Dan bukan hanya satu saham itu saja. Ada banyak saham juga yang dilakukan itu. Ini yang membuat mercantile MSC itu melihat bahwa pasar modal kita ini rapuh. Saya berharap Ibu Kiki berserta tim ini harus berani merubah. Ya korbannya kan Pak Mahendra sama Pak Inarno. Gara-gara hancur itu pasar langsung dicopot. Nah jangan sampai Ibu Kiki kejadian gitu juga, Bu. Harus berani tegas. Gitu loh. Nggak masuk akal itu. Nah, saya minta penjelasan bagaimana terhadap free float ini. Jangan cuma asal diomongin, tapi follow up-nya nggak jelas. Itu satu. Yang kedua, saya mau minta penjelasan kasus yang kong kali kong antara pegawai Bursa Efek dengan pegawai OJK yang melepaskan perusahaan-perusahaan busuk bisa masuk ke bursa. Apa tindakan yang sudah dilakukan? Yang begini-begini harus diungkap, Bu, ke publik supaya publik tuh percaya bahwa ini ada tindakan keras. Bayangkan tuh, ini kan basic daripada OJK, trust dan bursa. Mau peraturan dibuat tiap hari pun kalau trustnya udah nggak ada, orang lari dari pasar itu. Bagaimana tindak lanjut daripada itu? Harus dipublikasi itu. Orang Bursa Efeknya diproses atau itu, ini kebohongan, Bu. Bayangkan kita investor-investor beli perusahaan yang busuk hanya karena kong kali kong orang Bursa Efek dan OJK meloloskan bahwa perusahaan ini layak untuk di listed. Ini harus diproses dan diungkap bahwa OJK sudah mengambil langkah tegas. Itu yang saya harap, Bu, dari kepemimpinan Ibu Kiki beserta dan membawa Bapak Komisioner yang lain, ambil aja langkah yang tegas. Salah bilang salah, benar bilang benar gitu loh. Kan ada aturannya semua itu. Jadi itu yang saya ingin tanya, Bu. Bagaimana kasus-kasus itu, free float itu. Dan itu bukan satu, banyak itu yang dilakukan itu. Harus diungkap, Bu. Kalau Ibu nggak bisa ungkap, nanti saya yang ungkap. Gitu loh. Mendingan Ibu yang ungkap. Supaya kapok. Bu, pasar modal ini mesti diberesin. Ini salah satu pilar kok dari perekonomian kita. Kalau nggak perbankan ya pasar modal. Nah kalau pasar modalnya nggak dipercaya, bagaimana kita mau bangun bangsa ini? Itu. Jadi itu saja, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mekeng. Ini banyak pesan yang disampaikan, Bu. Dan ini menjadi concern kita bersama selama ini tentang beberapa isu mengenai floating share dan sebagainya. Berikutnya, Pak.